Jangan kejebak level Bitcoin saat ini. Udah 4 kali Bitcoin ke reject di level 25.000. Dan nanti malam, Kamis dini hari bakal ada FOMC meeting. Kira-kira apa yang bakalan terjadi dan bagaimana kondisi price action dari Bitcoin saat ini? Kita bahas langsung sekarang. Halo warga YouTube, selamat datang di channel YouTube Cuan Terus. Ketemu lagi dengan saya, Andrianto. Buat kamu yang baru ketemu channel ini atau video ini, feel free untuk subscribe di bawah supaya menjadi bagian dari Cuan Troopers dan gak ketinggalan video-video selanjutnya. Channel ini membahas seputar trading cryptocurrency dan forex. Kita masuk langsung ke videonya. Kalau kita lihat data dari Forex Factory, jam 2 pagi dini hari nanti, WIB ya, itu bakal ada FOMC meeting, teman-teman. Nah, FOMC meeting ini diadakan oleh Federal Reserve yang bakal membahas tentang ekonomi dan financial condition yang ada di US. Data-data acuannya merupakan data CPI, PPI, dan NFP. Nah, kalau kita lihat data-data sebelumnya, bisa dilihat bahwasannya untuk data CPI sendiri, so far inflation udah menurun ya, meskipun tidak jauh lebih rendah daripada forecast-nya, yaitu di 6,2, namun data aktualnya 6,4. Ini masih dikategorikan dengan kondisi turun. Cuman core PPI-nya di sini, core CPI-nya di sini naik 0,1%. Nah, kemudian untuk PMI juga naik secara signifikan, dan yang mengejutkan bahwasanya data yang naik signifikan adalah NFP, teman-teman, di mana non-farm employment change-nya ada di 517, which is ini kali 2 ya, bisa dibilang dari data sebelumnya di 260, dan hampir kali 3, bisa dibilang 2,5-an dari data forecast-nya. Kemudian unemployment rate-nya, pengangguran di sana yang mencari kerja itu turun 0,2%, which is ini sangat bagus untuk kondisi di US. Kemudian kalau kita melihat data-data sebelumnya saat Jerome Powell speech, kita bisa tahu bahwasanya Jerome Powell saat CPI atau saat NFP itu bilang bahwasanya dia masih bakal menaikkan suku bunga ke depannya. Cuman belum tahu nih, karena perkataan dari Jerome Powell sendiri itu sedikit tricky dan ambigu ya teman-teman. Sedikit dovish tapi dia masih berhati-hati. Nah, kalau melihat data dari kondisi ekonomi dari CPI, NFP, dan PPI kali ini itu bagus, tidak menutup kemungkinan bahwasanya itu menjadi clue untuk kenaikan 50 BPS yang jauh lebih besar. Cuman kita harus sadar bahwasanya target dari kenaikan suku bunga yang diekstimasikan oleh Federal Reserve pada Desember kemarin itu udah selesai, kurang lebih di 4,25% sampai 4,5%. Dan Februari kemarin kalau kita melihat datanya itu kenaikannya di 4,75%. Nah, kalau kita melihat dari CME Watch Tool, di mana sebetulnya sekarang 76% itu voting kenaikan 25 BPS pada rapat kedepannya, which is itu tanggal 22 Maret, dan kurang lebih 24% ada kenaikan 50 BPS. Kita masih belum tahu kira-kira apa yang bakal dibicarakan oleh The Federal Reserve. Cuman ini menjadi yellow flag, teman-teman harus berhati-hati. Bahwasanya saat ini price action dari Bitcoin sendiri cenderung masih di distribution zone, teman-teman. Sudah 4 kali dia di reject di level 25.200-an ya. Bisa dilihat area sini pertama kali di tanggal 16, kemudian tanggal 19, tanggal 20, dan yang terakhir kemarin tanggal 21, dan dia hardly reject. Nah, kalau kita melihat sendiri teman-teman, seperti yang saya mention di video sebelumnya, bahwasanya sebetulnya target dari kenaikan penan sendiri di sini udah selesai, teman-teman. Dan saat ini merupakan area kritikal dari level Bitcoin saat ini. Kalau kita bisa gunakan trendline di sini, area support yang dynamic mengikuti dari pergerakan dari Bitcoin itu sendiri, saat ini kemungkinan besar bisa aja ke reject. Nah, kita bisa lihat di sini 3 kali level ini menjadi support dari Bitcoin, dan saat ini kemungkinan besar di reject. Probabilitasnya adalah kemungkinan besar dia bakalan turun terlebih dahulu dan dia bakalan shaky. Entah shaky-nya dia lanjut naik ke atas atau turun ke bawah, kita nggak bisa tahu ya, karena nanti malam jam 2 pagi dini hari
itu bakal ada FOMC meeting. Biasanya FOMC meeting itu bakalan menjadi liar pergerakan harganya, tergantung dari speech yang bakal dibicarakan oleh Jerome Powell atau anggota The Federal Reserve lainnya. Cuman yang bisa kita tahu teman-teman, kita bisa lihat area saat ini merupakan area pelemahan. Kalau teman-teman lihat di sini, volumenya kurang lebih itu cukup signifikan untuk seller semua. Dan kalau kita bisa pakai bantuan indikator fixed range volume profile, kita bisa lihat area di sini merupakan area distribution zone, di mana kenaikannya sebetulnya selalu cenderung diiringi dengan sellers yang kuat. Bisa dilihat harga rata-rata di sini di level kurang lebih 24.648, di mana area tersebut merupakan area big sellers melakukan selling atau menjual posisi Bitcoin-nya. Nah, kurang lebih sebetulnya kita bisa tandai area sini menjadi area supply zone, di mana ketika area ini disentuh, ya mungkin dia bakal menjadi probabilitas yang sangat kuat menjadi resisten. Bisa kita lakukan shorting position dan stop loss-nya di atas. Cuman saya pribadi masih belum berani ambil position berdasarkan consideration ya teman-teman, dimana nanti malam juga ada FOMC. Jadi lebih baik kita tunggu news yang keluar bagaimana, apakah Federal Reserve memberikan clue dot plot baru kenaikan interest rate ke depannya di kuartal kedua. Kalau kita ngelihat sebetulnya kuartal sekarang udah selesai kan. Jadi ya kita hanya bisa menunggu sebagai retails dan ngefollow big boys atau whales bergeraknya bagaimana. Kesimpulan dari video ini teman-teman, ini sebagai friendly advice aja, bukan financial advice. Kalau bisa teman-teman hindari level-level seperti ini, jangan kejebak di level saat ini. Kita bisa lihat bahwasanya strongly bullish structure itu masih kejadian di Bitcoin saat ini. Apalagi saat ini ada Chinese narrative ya teman-teman. Nah, FOMO boleh, cuman teman-teman harus meminimalisir resiko ya. Resikonya dikecilin. Kalau emang beli ya resikonya yang biasanya pakai 10%, 5% ya pakai 1% aja atau jauh lebih kurang 0,5 dan yang lebih bawah juga nggak masalah. FOMO boleh dan teman-teman buat yang DCA ya nggak masalah sebetulnya karena untuk long term run. Lah, lebih idealnya lagi itu adalah kita sebagai konservatif trading maupun investor. Kita hanya bisa menunggu apa yang bakal dikasih clue atau speech nanti malam di FOMC meeting, baru kita bisa ambil keputusan ke depannya. Thank you semua yang udah nonton video kali ini. Kalau teman-teman suka crypto market update seperti ini, tekan tombol like-nya, subscribe jangan lupa, dan silahkan berkomentar. Kira-kira koin apa aja yang pengen di breakdown ya, nggak hanya Bitcoin aja. Kalau emang saya memiliki waktu luang yang lebih, ya bakal saya bikinkan. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.